Karena dia merasa tidak pantas menerima itu. Oke? Betul tidak itu kesimpulan dari yang kita baca? Iya. Oke. Kenapa mereka seperti Iya, itu? Karena mereka merasa tidak pantas menerima sembah itu. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa larangan menyembah manusia itu ada di situ. Sebelum saya tunjukkan ayatnya. Tapi Anda sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum habis, Bang. Tapi Belum hampir habis. Ya, Cuma wajar. belum habis. Ya, Belum seharusnya habis. kalau belum habis jangan mengeluarkan statement dulu. Tapi nanti saya akan tunjukkan ke situ. Oke. Iya, belum Coba. habis ya, Bang. Coba, apakah di situ menyimpulkan bahwasanya orang yang melakukan penyembahan kepada manusia itu di situ adalah melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat? Bagaimana, Bang? Bagaimana tadi? Abang kan membawa 2 ayat. Pertama di dalam Kisah Para Rasul. Kemudian yang kedua di dalam Kitab Wahyu. Iya, Bang. Di betul. dalam Kisah Para Rasul di situ dikatakan bahwa seseorang itu menyembah, tetapi dia katakan saya ini hanya hamba saja. Di dalam Yes, Kitab betul, Wahyu pun sama. Dia melakukan penyembahan di situ, terus dia menolak. Jangan, karena saya ini seorang hamba saja. Iya, betul, Bang. Oke. Iya. Kesimpulan dari situ adalah orang tersebut menolak disembah, betul? Iya, betul. Oke, adakah dari situ disimpulkan bahwa yang dilakukan orang tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Taurat atau hukum Tuhan? Mengandalkan manusia saja sudah tidak boleh, Bang. Ada kan ayat Iya, Alkitab tapi itu yang tapi mengatakan kita bahwa fokusnya kepada penyembahan ini loh, menyembah. Jangan Iya. fokus ke yang lari-lari, Bang. Nanti kalau kita seperti itu, nanti lari tema kita nggak fokus lagi, Bang. Coba menyembah. Coba. menyembah. Atau di dalam perjanjian lama. Sebelum saya tunjukkan ayatnya, Bang. Coba di dalam perjanjian lama, coba tunjukkan kepada saya, jangan engkau menyembah manusia. Coba. Ayatnya mana? Nggak pernah nemu sih, Bang. Kalau seperti abang bilang itu nggak ada memang. Oke. Iya. Saya akan tunjukkan satu ayat ya, Bang ya, supaya banyak Iya. ayat sebenarnya, Bang. Oke, ada Alkitab di situ, Bang? Ada. Oke, Tapi coba yang dibuka pakai 2 ini ya, Samuel pakai 9. aplikasi yang Oke, 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, iya. Oke. Ayat yang keberapa, Bang? Kita mulai dari ayat yang ke 5. Coba. 6. Ayat ke-6. Oke. Saya yang baca, Bang. Silakan Abang baca. Oke, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Terus? Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku ini pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Terus, Oke. Bang? Terus? Ayat yang ke-8, lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Oke. Ayat yang ke-9, lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Oke. Baik. Coba dibaca lagi ayat 6-nya. Ayat yang ke-6. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Oke.
Oke, abang tahu siapa Mephibosheth itu? Abang tahu siapa Mephibosheth itu? Nggak tahu, Bang. Oke, Nggak tahu. makanya baiklah ya. Memang kalau orang suka mengatakan saya sesat itu biasanya belum selesai dia baca Alkitab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Iya. Iya, Jadi iya. Bang, Daud itu adalah seorang menantu daripada Raja Israel pada waktu itu. Namanya Saul. Saul ini punya anak Iya. namanya Yonatan. Di mana Saul ini dekat sekali dengan Yonatan. Mereka itu sahabat luar biasa. Bahkan Yonatan ini, anak Saul ini sampai mau dibantai sama bapaknya karena dia ini terlalu dekat dengan Daud. Nah, jadi Daud itu punya sumpah kepada Yonatan. Ya, tentang mereka dan Iya. keturunan-keturunan mereka. Makanya Daud memperlakukan Mephibosheth, dia tidak membinasakan keturunan Nathan seperti itu. Tetapi dia memperlakukan Yonatan, dia menaruh kasihnya terhadap Yonatan. Menaruh kasihnya terhadap Mephibosheth. Coba dibaca lagi Bang, satu kali lagi. Satu kali lagi ayat Ayat 6-nya. yang berapa, Bang? Ayat 6-nya tadi. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephibosheth, jawabnya, inilah hamba tuanku. Oke. Gitu, Bang. Pertanyaan saya, apakah di situ Mephibosheth menyembah Daud? Iya. Oke. Pertanyaan saya, apakah di situ Daud menerima penyembahan itu? Iya, Bang. Ya, jadi begini Bang. Jadi ketika saya berdiskusi, semua pernyataan-pernyataan saya itu adalah dalam ranah atau background ceritanya itu saya sedang diskusi dengan RT 6. Di mana RT 6 itu baru naik biasanya begini, mengapa kau sembah manusia? Loh, di dalam Alkitab, apalagi ketika kalian membaca budaya yang ada di dalam Alkitab ini, memang biasa, seperti itu biasa. Sekarang kita ganti lagi, coba kita buka lagi. Bentar ya Bang ya, ada Alkitab di situ ya Bang ya. Iya. Ada, Bang. Oke, saya buka. Coba buka Kejadian. Iya. Ayat berapa, Bang? Bentar. Kejadian pasal yang ke-23. Iya. Oke. Iya. Kejadian pasal yang ke-23. Kita mulai dari ayat yang ke-5 dulu Bang, silakan. Iya. Ayat yang ke-5. Mulai ayat yang keempat dulu Bang, keempat. Keempat dulu. Oke. Ini perkataan Abraham ya kepada Bani Het ya, silakan. Ya. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Terus? Ayat yang ke-5. Bani Het menjawab Abraham. Terus yang ke-6 Bang. Ya. Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Oke, ayat 7-nya. Ayat ke-7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Baik. Di sini jelas ya. Lalu bangunlah Abraham, kemudian bangunlah Abraham dan sujud kepada Bani Het, Sujud penduduk kepada negeri itu. Bani Het, penduduk negeri itu. Ya. Ya. Jadi Bang, Alkitab kita ini Bang, itu memang dipenuhi bahasa-bahasa. Saya memang memaklumi kenapa Zuma, Uncu PI, mereka itu protes. Karena banyak di sini memang istilah-istilah yang berasal dari
Arab begitu. Dan ketika berbau Arab, mereka langsung menyimpulkan ini istilah-istilah Islam ini ada di sini. Begitu. Jadi sujud itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Indonesia tidak di dalam kamus bahasa Indonesia asli tidak ada kata sujud. Sujud itu bahasa Arab yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata sujud itu maksudnya menyembah itu, sama itu. Iya. Nah, sebenarnya Bang, di dalam Alkitab itu memang akan kita temukan pola-pola seperti itu. Bahkan ya Bang ya, bahkan di budaya kita Indonesia, kalau Abang, saya nggak tahu Abang apakah orang Batak atau apa, ada Bang namanya tari marsomba. Sembah itu Bang, tari sembah. Asal saya dari Lampung Bang, ada namanya tari sembah. Tari sembah itu digunakan untuk menyambut pembesar. Misalnya ada bupati, gubernur, raja datang, maka mereka akan mengadakan tari sembah, menyembah. Nah di dalam Alkitab Bang, tidak pernah ada larangan penyembahan kepada manusia, itu nggak pernah ada larangan. Tapi orang menolak disembah itu ada, seperti yang baru Abang kutipkan itu. Karena apa? Iya. Dia merasa tidak pantas menerima itu. Seperti itu. Nah di dalam Alkitab Bang, kalau kita baca Injil, tokoh atau sosok Yesus itu adalah tokoh besar dan berpengaruh. Makanya ketika Yesus berjalan, orang datang menyembah. Ya kan? Karena apa? Karena mengetahui bahwa Yesus adalah Raja Sang Mesias yang akan datang itu. Seperti itu Bang. Nah yang sesat, yang dilarang di dalam Alkitab adalah ketika kita membungkukkan diri sujud menyembah kepada berhala ataupun ilah lain. Seperti itu. Itu yang dilarang dalam Alkitab Bang. Jadi kita harus benar-benar ngerti seperti itu. Nah, pada waktu itu datanglah seorang saudara dari RT 6 berkata, "Loh, kalau begitu bagaimana? Berarti boleh menyembah manusia?" Loh, di dalam tapi nanti kepada mereka saja langsung. Saya tunjukkan ayatnya. Bahkan itu Allah memerintahkan. Ya, bahkan para malaikat disuruh nyembah Adam, disuruh sujud kepada Adam. Begitu. Ada itu ayatnya. Sujudlah kamu. Sujud itu kan bahasa Arab. Nah, sujud ini kalau kita terjemahkan yang menyembah. Begitu. Tapi pengertian di sini Bang, menyembah itu maksudnya bukan menjadi sebagai Tuhan kan Bang, hanya mungkin kayak menghormati, mungkin begitu Bang, atau bagaimana? Nah, inilah makanya saya bilang di bukan sini. menjadi Baik. Jadi Bang, bahasa-bahasa di dalam Alkitab itu atau bahasa-bahasa di dalam agama ini sering dikutip oleh orang awam lalu menjadi kesalahan umum, kesalahan yang sudah berakar, berurat. Contoh, mau kemana? Mau ke gereja. Mau ngapain? Nyembah Tuhan. Kamu nyembah Tuhan berapa kali sehari? Nyembah. Jadi begini Bang, di dalam Alkitab kita itu penyembahan itu identik dengan yang namanya perbaktian, berbakti. Jadi ada dua kata Bang yang membedakan. Ada kata sakah itu yaitu tadi melakukan gerakan badan. Artinya membungkukkan badan kita atau memposisikan badan kita itu dalam posisi takluk atau posisi menyembah. Itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan kekalahan kita kepada dia, menunjukkan bahwa kita ini mengikuti dia, begitu. Kemudian yang kedua, ada namanya avodah. Begitu. Ada sakah itu maksudnya melakukan gerakan badan, artinya menyembah. Kemudian ada avodah. Nah, avodah ini Bang yang dimaksud dalam Alkitab tuh avodah. Jadi ketika Anda bertanya, oh ini kan menyembah dalam pengertian menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan rasa respect, rasa hormat. Betul, yang Abang bilang itu betul. Hormat, betul. Ya. Betul ya. Nah, cuman orang bukan menjadi sebagai Tuhan gitu kan, Bang? Iya, cuman banyak orang menyalahpahami di sini, Bang. Yang dibahas di dalam Alkitab itu adalah avodah. Avodah itu maksudnya bekerja.
berbakti. Yes, ya Bang. Biasanya kata ini sering ditempel, jangan engkau sujud dan berbakti kepadanya. Seperti itu. Cuman dalam terjemahan-terjemahan udah sujud dibikin menyembah, jangan engkau sujud dan menyembah. Ya sujud ya menyembah itu. Makanya Bang, di dalam Alkitab kita ini, Alkitab terjemahan LAI ini belum betul-betul sempurna penerjemahannya. Masih banyak kata-kata yang dia itu tidak tepat. Jangan Kurang engkau pas ya, sujud dan menyembah. Ya sujud ya menyembah itu. Maksudnya jangan engkau menyembah dan berbakti kepadanya. Seperti itu. Itu yang dilarang. Nah jadi kita Bang, kita ini orang Kristen disuruh untuk beravodah, untuk berbakti. Apa itu berbakti? Berbakti, ya. Melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepada kita. Gitu. Nah cuman kata berbakti ini yang diterjemahkan dalam Alkitab sebagai beribadah itu sudah disalah kaprahi oleh orang. Makanya ngapain ke gereja? Ibadah. Pulang dari gereja artinya nggak ibadah. Ini juga pernyataan yang salah. Jadi berbakti itu Bang atau beribadah itu dilakukan dalam 24 jam sehari. Kapan kita harus berbakti? Kapan kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus? Setiap hari dan setiap detik. Begitu. Dalam setiap detik, dalam 24 jam 7 hari, kita melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Itulah berbakti. Cuman di tengah-tengah masyarakat berbakti atau beribadah itu artinya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Hari ini kita mau beribadah. Loh berarti kemarin tidak beribadah. Gitu Bang. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi Bang ya, saya katakan avodah. Itu artinya bekerja. Dari kata abdi, pengabdian. Kata itu muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan menempatkan manusia itu ke taman. Jadi kemudian Tuhan menempatkan manusia itu ke suatu taman di Eden untuk mengusahakan taman itu. Nah kata mengusahakan itu bahasa Ibraninya adalah avodah. Ya. Gitu. Kata itu identik dengan pekerjaan, identik dengan abdi atau hamba. Seperti itu. Jadi kapan kita harus melakukan pekerjaan itu? Kapan kita harus melakukan pekerjaan pengabdian itu? Dalam 24 jam. Seperti itu. Itu Bang ya, mau ngerti paham sekarang ya? Ya. Ya, paham. Ya. Nah, Ada sekarang lagi, Bang. Satu lagi Bang. Oke, silakan. Yang Abang bilang itu apa saya salah dengar atau gimana ya? Pokoknya saya pernah dengar itu Abang tentang Abang bilang Yesus itu ada Tuhan itu bagaimana itu Bang maksudnya? Saya kurang ingat itu. Pokoknya Abang debat sama siapa waktu itu ya? Pokoknya saya sering ikut juga. Abang bilang Yesus ada Tuhannya lagi itu bagaimana itu Bang? Aku kurang paham itu kalau di situ tuh. Baik. Saya tanya dulu sama Abang. Ya siap Bang. Selama Abang baca Alkitab, Ya. Untuk ini aja, Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah selesai baca itu keempatnya? Ya habis itu Bang. Kalau Sudah itu selesai? habis Bang, saya baca. Oke, Ya, saya mau empat tanya Injil dulu. itu ya. Saya mau tanya dulu sama Abang. Ya siap Bang. Ketika Anda membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Anda bertemu dengan tokoh di situ yang bernama Yesus Tuhan kita, Iya. apakah dia seorang ateis? Tidak. Apakah dia berdoa? Iya. Apakah dia melakukan puji-pujian bersama dengan murid-murid? Kayaknya enggak deh Bang. Baik. Tadi Abang sudah menganu ya, sudah mengatakan sudah membaca semua ya. Baik. Iya.
Bentar. Bentar ya. Coba abang buka, kita mengingatkan lagi ya. Coba buka Matius 26. Matius 26, ya. Ya. Ayat yang keberapa, Bang? Sebelum kita ke ayat intinya, coba kita mulai dari ayat, sebentar Bang ya. Matius 26. Kita mulai dari, kita sesi pendalaman Alkitab ya. Supaya kita, Iya. kemarin minggu nggak sempet karena ada kegiatan. Matius 26, kita mulai dari, sabar Bang. Sebelum 30 Bang, coba. Sebelum 30. Oke, kita mulai 29, dari, Bang? ya 29. kita mulai dari, sebentar Bang. Kita mulai dari, Matius 26. Kita mulai dari 29 coba Bang. 29, baik. Ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya, Bang, ya? Ya, biar kita tidak kehilangan konteksnya, memang kita harus baca 3 ayat sebelumnya sih memang. Ya nggak apa-apa lah, dari ini aja, dari 28 coba. 28, oke, baik. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terus? Ayat yang ke-29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Bapakku. Ke-30, coba 30-nya. Ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Oke, tadi Abang sudah menyatakan membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Coba fokus ke ayat 30 itu Bang. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Siapa yang menyanyikan lagu-lagu pujian di situ Bang? Mungkin murid-muridnya, Bang. Bukan Yesusnya, Bang. Jadi Yesus tidak menyanyikan lagu-lagu pujian ya? Iya, Bang. Jadi menurut Anda Karena Tuhan Yesus tidak ini menurut sudah- Anda Tuhan Yesus tidak berbakti, tidak menyembah kepada Bapa di sorga? Tidak, Bang. Tidak, Bang. Oke, berarti Tuhan Yesus hanya berdoa saja. Dia tidak menyembah Bapa di sorga ya? Enggak. Oke, baik. Enggak, Bang. Baik. Kalau Baik, nggak apa-apa. kalau kita baca di Yohanes, Bang, yang berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan Bang, Abang Dan firman- nggak sedikit. Bang, kita bukan bicara itu. Kita berbicara ketika Anda membaca Alkitab, apakah Anda melihat bahwa tokoh atau sosok Yesus yang ada di dalam Injil tersebut dari Matius sampai Yohanes, apakah Anda melihat Iya. bahwa sosok Yesus itu seorang ateis? Tidak. Tidak. Apakah sosok Tidak. Yesus berdoa? Ya. Oke. Hanya berdoa saja, tetapi dia tidak melakukan penyembahan. Dia tidak melakukan puji-pujian kepada Bapa di sorga. Iya. Oke. Iya, Bang. Tidak kayak. Oke, baik. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa teman-teman. Karena yang menyatakan demikian ini memang yang seperti abang ini. Nggak apa-apa Bang. Saya akan tunjukkan ya Bang ya. Iya, siap, Bang. Bentar. Oke. Coba abang buka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, Ya. ayat yang keberapa, Bang? Ayat yang coba kita mulai dari 21.
ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa aku akan menyembah Bapa bukan di Bang, gunung tak ini." salah bang ayatnya. dan Coba bukan- dibaca lagi yang benar. Itu Yohanes Yesus 4 ayat berbicara dengan 21 siapa kan? bang? Seorang perempuan, Bang. Oke, perempuan Samaria, betul? Iya. Oke, silakan dibaca lagi. Ayat yang ke-21 kan, Bang ya? Ayat yang ke... 21 kan? Bentar. Kita mulai dari 21. Tapi nanti intinya di 22. Oke, siap, Bang. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat yang ke-22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Oke, siapa Gitu, yang Bang. berbicara di situ, Bang? Yesus. Oke. Apa kata Tuhan Yesus di ayat 22-nya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, siapa Ya. di situ kami? Kami mungkin bersama muridnya mungkin, Bang. Oke. Yesus Kami bersama menyembah. Kami Ya, kami menyembah apa yang menyembah. kami kenal. Iya, yang kami kenal. Oke, siapa di situ kami, Bang? Sebab keselamatan. Yesus. Jadi di situ menyembah nggak? Yesus bersama muridnya mungkin, Bang, seperti itu. Oke, jadi Yesus tidak menyembah di situ ya? Oke, saya tunjukkan ayat lain. Ayat yang lain, Iya. Bang. Sebentar, nggak apa-apa, Bang. Ya, nggak apa-apa. Kita terus Iya. ya. Bentar, sabar ya. Bentar. Coba abang buka dulu sebentar ya bang ya, pelan-pelan ya bang ya. Iya, siap, Bang. Nampak-nampaknya abang ini. Oke. Kita buka Matius 26. Matius 26 ayat yang keberapa, Bang? Ayat yang sebelum ke 39 kita mulai dulu ayat yang ke 38 bang. Oke, siap. Lalu katanya kepada mereka, Kata siapa itu bang? "Hatiku sangat..." Yesus. Oke, terus? Ya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Terus? Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Oke. Apakah di situ Tuhan Yesus di situ melakukan sujud? Iya, Bang. Kepada siapa dia sujud? Kepada Bapa. Oke, sujud itu kan bahasa Arab, Bang, betul? Iya. Kalau bahasa Indonesianya Iya. menyembah, betul? Iya. Oke. Jadi gimana, Bang? Apakah Yesus menyembah Bapa di sorga? Iya. Iya, mungkin saya bacanya gini, Bang, ya, mungkin karena cepat-cepat kali ya. Maksudnya enggak Ya, jadi begini, Bang. Saya kasih tahu begini. Ya. Jadi ini yang mau saya kasih tahu sama teman-teman sekalian. Kalau kita belum membaca Alkitab, itu janganlah kita itu menghakimi sesuatu. Bahkan kita membaca Alkitab saja, kita harus memeriksa dengan cermat.
statement-statement atau pernyataan-pernyataan tentang Alkitab. Apakah dia itu biblikal atau tidak? Begitu Bang. Jadi pertama-tama yang terjadi, yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat tuh begini Bang. Argumen-argumen dari orang-orang Kristen yang awam itu adalah argumen-argumen traumatik. Maksudnya gimana argumen traumatik? Gini. Ya. Pengalaman saya selama 13 tahun melihat perdebatan gini. Ada orang-orang, baik itu yang Islam yang awam dan Kristen yang awam, berdiskusi. Jadi orang Islam awam bilang begini, kenapa kamu menyembah manusia? Iya. Terus ada sebuah argumen traumatik dari orang-orang Kristen yang awam mengatakan bahwa enggak, kami enggak menyembah manusia. Kenapa argumen traumatik itu keluar? Karena kalau dia mengiyakan tuduhan dari saudara-saudara yang Muslim, seolah-olah pernyataan dari orang-orang Islam itu menjadi benar dan itu membenarkan agamanya. Jadi yang keluar itu bukan argumen Alkitab, tetapi argumen bagaimana caranya biar beda dengan Islam. Padahal itu bukan diskusi yang sehat. Diskusi yang sehat itu kita mengeluarkan statement-statement yang biblikal. Ketika kita mengeluarkan statement-statement yang biblikal, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu jadi benar. Contoh yang kedua tadi. Saya melihat perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang Islam Bang, setengah mati mereka mengatakan, Oten, Yesus itu berdoa. Yesus itu berbakti menyembah Bapa di surga. Nah karena Islam yang ngomong, maka orang Kristen itu berusaha secara naluriah untuk membantahnya. Dia secara naluri itu pengen bantah karena ini pernyataan dari orang Islam. Makanya argumen yang saya lihat itu bukan argumen yang biblikal, tetapi argumen traumatik kepada orang Islam. Bukan itu. Pengajaran itu bukan begitu. Mentang-mentang Islam ngomong begini berarti harus kita beda. Bukan begitu. Maksud saya begini. Dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berbakti kepada Bapa di surga, berdoa kepada Bapa di surga, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Begitu loh. Dengan menyatakan bahwa di dalam Alkitab ada penyembahan kepada manusia, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Nah, yang saya lihat orang-orang awam yang tidak pernah membaca Alkitab ataupun membaca Alkitab tapi luput, ya, itu adalah orang-orang yang mengeluarkan argumen trauma dengan pernyataan Islam. Pokoknya kalau Islam ngomong A, kita harus bantah. Islam ngomong B, pokoknya harus bantah semua omongan Islam. Bukan begitu diskusi. Itu diskusi. Seperti itu. Jadi Bang, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus itu adalah orang yang berdoa. Dia adalah manusia. Dan di tengah-tengah masyarakat Yahudi itu, ketika Yesus lewat, itu orang-orang itu datang dan menyembah kepada dia. Ya. Dan penyembahan kepada manusia itu memang dilakukan kepada raja-raja. Mephibosheth sujud menyembah kepada Daud. Menyembah rajanya. Seperti itu. Ya. Tapi bedanya mungkin kayak siapa tadi? Siapa tadi lupa Bang saya. Maksudnya mereka kan tidak bisa mengampuni dosa, tapi kalau Tuhan Yesus sendiri kan bisa mengampuni Bang. Gitu loh Bang. Itu mungkin bedanya ya. Baik, ini juga saya lihat nih. Saya lihat juga dari orang-orang awam. Yesus Tuhan karena apa? Karena dia mengampuni dosa, berarti dia Tuhan. Iya. Bang, itu bukan argumen-argumen yang biblikal. Saya tunjukkan kepada Anda.
Saya tunjukkan kepada Anda. Banyak sekali memang saya harus mulai ini kayaknya fokus ke sini ya Bang ya. Baik. Ya. Bentar. Saya sering melihat itu Bang. Yesus mengampuni dosa. Itu bahwa bukti bahwa dia Tuhan. Aduh. Prematur Bang. Prematur. Baik. Emang ada Bang, maksudnya emang ada Bang selain Yesus bisa mengampuni dosa gitu. Baik, Bang? saya Ada, akan Bang? tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Boleh Saya akan Bang. tunjukkan Siap. ayatnya. Coba buka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita mulai dari 21 sampai 23 coba. Yohanes 20 ayat 21 ya Bang ya. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembus, kok beda Bang? Ya, mengembusi mereka. Iya, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke. Oh, ini Yesus nyuruh ke Murid-murid. siapa ini Bang? Murid-muridnya ya? Ya, Tuhan Yesus berkata di situ kepada murid-murid dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, menghembusi mereka. Jikalau kamu mengampuni dosa, coba dibaca lagi, dibaca. 23-nya tadi. Jikalau kamu, ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan bahwa dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Oke. Di situ ada nggak di situ diberikan kepada murid-murid kuasa untuk mengampuni dosa? Iya, ada Bang. Mungkin Berarti dia kalau Tuhan, Bang. pengertian di sini Bang. Berarti Tuhan semua itu Bang. Tuhan semua itu. Oh, enggak lah Bang. Jadi maksud saya begini. Mari gini, kadang-kadang saya tuh merasa sedih begini loh. Saya ini ibarat kata kalau seorang prajurit, 13 tahun lamanya saya di medan pertempuran. Bertempur dengan serdadu-serdadunya Donditan dan kawan-kawan dari RT sebelah. Ya. Cuman saya ini belakangan ini merasa sedih. Ada orang yang baru dia belajar menarik pedang dari sarungnya. Lalu mengatakan bahwa saya ini tidak bisa berperang. Kamu salah metodemu. Ini bagaimana? Ini susah ini kayak begini. Keadaannya seperti ini. Orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, yang belum pernah membaca Alkitab berulang-ulang, mau mengatakan bahwa saya sesat. Seperti Enggak itu. sih Bang, kalau menghakimi Bang Edi seperti itu kan, saya sih enggak, cuman agak mungkin karena saya kurang paham aja Bang. Tapi kalau untuk menghakimi bilang abang misalnya sesat itu kayaknya nggak berani saya Bang ngomong seperti itu. Cuman merasa agak aneh aja gitu loh Bang. Makanya saya naik dan bertanya gitu loh Bang. Baik. Tapi kalau mengatakan untuk abang, Oh, silakan selesaikan dulu. ya kalau saya mengatakan abang sesat atau bagaimana, tidak Bang, saya tidak berani itu. Tadi di awal iya Bang, karena menyatakan bahwa di dalam Alkitab di dalam Alkitab menyembah manusia itu sesat katanya Bang. Berarti Daud dan Mephiboset ini mereka ini melakukan ritual kesesatan ini Bang. Mephiboset menyembah Daud. Daud menerima penyembahan itu. Dua-duanya ini sesat ini Bang. Ini dua-duanya ini. Seperti itu Bang. Ya, jadi itu yang saya maksudkan. Jadi kita ini ngerti dulu lah dengan posisi kita seperti itu. Apakah Anda benar-benar sudah membaca Alkitab? Kalau belum, ya dibaca dulu seperti itu. Jadi seperti yang saya ingatkan Bang, ada pernyataan-pernyataan saya itu memang yang dia itu tidak biasa. Ingat, pernyataan-pernyataan saya itu tidak biasa di tengah-tengah jemaat.
Sehingga jemaat yang selama ini cuman datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, berkat, amin. Artinya mereka kaget. Karena apa? Karena yang didengar ini dunia apologetika, Bang. Kalau di dalam dunia biasa, Bang, maksudnya kita ke gereja apa? Nggak ada masalah, Bang, nggak ada problem. Begitu, Bang. Makanya ketika mereka mendengar statement-statement saya yang semua backgroundnya itu dalam sebuah perdebatan, mereka itu merasa aneh begitu. Saya bilang Yesus punya Tuhan, aneh mereka. Yesus kan Tuhan, kok punya Tuhan? Kok Tuhan punya Tuhan? Ini aneh, dia kan Tuhan itu sendiri. Masa dia punya Tuhan lagi? Loh dia kan Tuhan, masa dia berdoa? Begitu gimana? Loh dia kan Tuhan. Jadi Bang, ini yang tidak dijelaskan oleh banyak hamba-hamba Tuhan di gereja, Bang. Seperti itu. Jadi Ya, ketika itulah, mendengar Bang. hal semacam itu terkaget-kaget. Iya. Begitu. Bahkan sekarang ini Bang, ada paham yang namanya bukan sekarang, sebenarnya dari sejak lama, yang disebut dengan paham modalisme atau oneness. Itu dianut oleh seperti Malikil. Kalau Malikil dia ngaku, dia jujur, dia oneness, begitu. Artinya tidak ada Tuhan selain daripada Yesus. Begitu. Bapa di surga itu bukan Tuhan. Bapa di surga itu ya Yesus itu sendiri. Gitu. Terus ada juga orang-orang yang mulutnya berkata Tritunggal, tetapi pemahamannya modalisme atau oneness. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Karena kalau Rudi Iskariot itu pahamnya itu begini. Sang debater sama Rudi itu adalah sosok yang sama. Gitu. Jadi dua orang itu bisa saling ngobrol. Jadi Yesus itu ngobrol sama dirinya sendiri. Jadi sebenarnya oneness juga. Rudi itu sebenarnya oneness juga. Begitu. Dia mengumpamakan Bapa dengan Yesus itu diumpamakan seperti Rudi Yohanes dan sang debater. Karena dua-duanya itu orang yang sama sebenarnya. Begitu. Jadi Rudi berbicara kepada sang debater. Sang debater nih ya. Wahai Rudi, yaitu aku sendiri. Bukanlah kehendakku yang terjadi, yaitu kehendakmu sendiri. Paham modalisme seperti itu. Jadi banyak orang itu latah. Ini bukan hanya terjadi di orang-orang yang sering berdebat dengan saya, Bang. Saya tahun lalu sering berdebat dengan RT 6. Sekalipun saya mengkritik mereka habis-habisan, Bang. Ya, sekalipun saya itu harus tetap objektif bahwa itu terjadi juga di tengah-tengah kekristenan. Terjadi, Bang. Banyak orang itu latah saja beragama. Tritunggal. Edis tidak Tritunggal. Edis tidak Tritunggal neraka. Tritunggal masuk surga. Apa Tritunggal itu? Coba. Banyak orang gak ngerti Tritunggal itu apa. Siapa yang merumuskan ini siapa? Ditanya siapa yang merumuskan? Plonga-plongo. Yang merumuskan Tritunggal itu, kata Tritunggal itu, yang merumuskan hipostasis union itu, ya, tres persona una substantia itu namanya Tertullian. Coba yang ngaku-ngaku Tritunggal itu tahu nggak dia siapa Tertullian? Nggak tahu mereka, nggak tahu. Gitu. Jadi banyak orang hanya ikut-ikutan saja, Bang. Yang merumuskan konsep tres persona una substantia, tiga person, tiga pribadi satu substansi, itu namanya Tertullian. Bapak gereja namanya Tertullianus. Nah, Tertullianus sendiri yang menggagas atau merumuskan konsep itu sudah meninggalkan konsep yang dibuatnya itu sendiri. Tapi banyak orang nggak tahu itu, nggak tahu mereka, nggak ngerti mereka itu. Makanya ketika seseorang menjelaskan Tritunggal, Anda itu menjelaskan apa? Kalau Tritunggal versi Alkitab, saya terima.
Tritunggal versi Alkitab, Tritunggal yang biblikal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, yang ketiganya kita percaya. Kita dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu Tritunggal yang Alkitabiah. Tritunggal yang tidak Alkitabiah adalah Tritunggal yang sudah dijelaskan oleh orang-orang awam. Orang-orang yang mulutnya latah ngomong Tritunggal. Nggak ngerti apa dia gitu loh. Seperti itu. Bahkan Tertullian yang merumuskan Tritunggal versinya sendiri itu meninggalkannya. Dia sendiri meninggalkan konsep yang digarapnya itu. Begitu. Jadi Tritunggal yang benar itu adalah Tritunggal yang biblikal. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan ditambah-tambahi embel-embel. Seolah-olah kita sudah pernah tahu. Alkitab sudah mengatakan, Bang, tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak. Dan orang yang kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya. Jadi nggak usah kita sok tahu, sok mengenal anak. Ya, kita sudah pernah ke surga, ini substansinya begini, kemudian ini substansinya, hakikatnya begini, substansi begini, macam sudah pernah ke surga saja. Begitu, Bang. Kita nggak bahas hal-hal yang bersifat metafisik, kita tidak membahas hal-hal yang bersifat kosmik. Yang kita pahami adalah bahwa kita menerima, kita percaya kepada Bapa di sorga, kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita percaya kepada Roh Kudus. Begitu saja, Bang. Jangan ditambah-tambahi embel-embel. Iya. Seperti itu. Bang, ini aku tanya terakhir ini, Bang. Terakhir kali ini, Bang. Boleh, Bang? Iya. Bang, aku mau tanya tentang Yohanes 1 ayat 1 itu, Bang, yang berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kita baca lagi di ayat yang keberapa itu aku lupa, Bang. Maksudnya firman itu yang menjadi manusia itu adalah Yesus sendiri. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dianugerahkan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Bang, dulu, zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, firman itulah yang berbicara kepada Abraham, firman itulah yang berbicara kepada Musa, firman itulah yang berbicara kepada nabi-nabi. Jadi Tuhan itu punya hikmat, punya akal, dia punya logos dia. Nah, logos itulah yang berfirman. Logos itu, kehendak pikiran Tuhan itu yang datang kepada nabi-nabi. Berfirman, mengatakan bla bla. Nah, makanya di dalam perjanjian baru, firman itu datang menjadi manusia. Dan itu betul-betul manusia, Bang. Jadi sekarang ada orang Kristen, dia tidak mau menerima Yesus sebagai manusia. Pokoknya Yesus bukan manusia katanya. Contohnya Malikil itu. Dia tidak mau menerima Yesus sebagai manusia. Karena begini, Bang. Makanya kemarin saya ada bikin satu video yang terakhir saya upload sebelum video ini. Itu kalau teman-teman mau nonton itu bagus sekali. Begini, Bang. Ketika kita membaca Alkitab, kita itu harus, kalau Abang pernah nonton acara apa itu yang di pagi-pagi, acara yang kartun itu, apa namanya? Apa namanya acara kartun itu yang pagi-pagi yang apa teman-teman coba teman-teman bisa ini enggak di kolom komentar. Kartun Kristen itu loh, satu-satunya film kartun Kristen yang masih ada sampai sekarang. Superboy. Aku nggak pernah. Superbook. Apa Superbook ya? Ya, Superbook. Gini, Bang. Nggak pernah, Bang. Ya, nah makanya ini Abang saya ajarin. Gini, ada film-film Kristen namanya Superbook. Ketika kita lihat Superbook itu, dia pasti selalu menjelma ke masa lalu. Jadi ketika kita nonton, pasti tokohnya itu, tokoh Superbook itu 3 orang itu, laki-laki, perempuan, dan 1 robot itu, dia kembali ke masa lalu. Jadi kalau kita baca Alkitab, itu harus pakai konsep begitu, Bang. Kalau kita baca Alkitab, kita ini harus kembali ke zaman itu.
kita kembali ke zaman itu, terus pikiran kita harus pikiran seperti orang-orang yang ada di zaman itu. Makanya ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memandang sosok Yesus, kita harus memandangnya sebagai sosok yang dipahami oleh masyarakat pada zaman itu. Sekalipun tidak semua orang memandang Yesus dengan benar pada waktu itu. Tetapi pendekatan yang paling tepat itu adalah yang demikian. Kita harus memandang sosok Yesus dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Tentang sosok Mesias yang akan datang. Seperti itu, Bang.